Assalamualaikum. Kali ini kita akan menyimak kisah seorang pendeta yang telah lama mengabdi kepada gereja, namun di dalam hatinya merasa ada kekosongan yang tak dapat dijelaskan. Hingga suatu hari ia menemukan kedamaian yang tak terduga setelah mempelajari Islam dan bersyahadat, sebuah perjalanan yang mengubah hidupnya selamanya. Ingatlah kalian, apapun itu Allah pasti akan membalas siapa saja yang melakukan kebaikan di jalannya. Bahkan ketika seseorang memberikan sedekah dengan ikhlas, Allah menjanjikan pahala yang tak terhingga, serta kedamaian yang bisa melapangkan hati kita, karena setiap amal baik akan mendapatkan balasan yang setimpal. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe video ini. Jangan lupa juga menuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya, yang merupakan sebuah amalan yang sangat mulia dan penuh keberkahan. Daniel Charter adalah seorang pendeta yang sangat dihormati di Greystone Chapel, sebuah gereja kecil di kota Vermont, dan ia menjalani kehidupannya dengan penuh ketaatan pada ajaran Kristen. Setiap pagi, ia mengawali hari dengan doa panjang di ruang baca rumahnya yang sederhana, sebelum mempersiapkan khotbah untuk jemaat yang setia mendengarkannya setiap minggu. Selain memimpin ibadah, Daniel juga dikenal murah hati, karena ia rutin bersedekah kepada para tunawisma dan keluarga miskin yang tinggal di pinggiran kota. Namun, di balik senyuman ramah dan dedikasinya pada jemaat, Daniel sering merasa bahwa ada kekosongan di dalam hatinya yang sulit ia jelaskan. Ia menghabiskan malam-malam panjangnya membaca Alkitab dan tulisan para teolog terkenal, berharap menemukan jawaban atas keresahan yang mengganggu pikirannya. Jemaatnya memandangnya sebagai teladan hidup, tetapi Daniel merasa bahwa semua pujian itu tidak sebanding dengan kehampaan yang ia rasakan. Ia mulai bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah dalam caranya memahami iman, meskipun ia telah melakukan semua yang diajarkan gereja. Dalam perjalanan pulangnya dari gereja, ia sering merenung, melihat kehidupan orang-orang di sekitarnya, dan bertanya-tanya apa arti kedamaian sejati. Di rumahnya, ia memiliki kebiasaan mencatat semua perasaan dan pertanyaan yang muncul, meskipun ia tidak tahu kepada siapa ia harus mencari jawabannya. Bagi Daniel, kehidupan sebagai pendeta adalah panggilan suci, tetapi semakin hari ia menyadari bahwa panggilan itu tidak memberikan ketenangan yang ia dambakan. Pada suatu malam yang tenang, setelah berdoa panjang, Daniel tertidur dengan rasa lelah yang aneh, dan dalam tidurnya ia bermimpi berada di sebuah taman yang luar biasa indah. Taman itu dipenuhi bunga-bunga berwarna-warni yang tak pernah ia lihat sebelumnya, sementara udara di sana terasa begitu sejuk dan menenangkan. Di tengah taman, ia melihat sebuah pintu emas yang memancarkan cahaya terang, tetapi setiap kali ia mencoba mendekatinya, pintu itu selalu tertutup rapat. Ia mendengar suara lembut memanggil namanya, namun ketika ia menoleh, ia tidak bisa melihat siapapun di sekelilingnya. Setelah terbangun, Daniel merasa bingung dan sedikit gelisah, karena mimpi itu terasa begitu nyata dan meninggalkan kesan mendalam dalam pikirannya. Ia mencoba mengabaikannya dengan kembali kepada rutinitasnya, tetapi mimpi yang sama terus berulang hampir setiap malam, seolah ada pesan yang ingin disampaikan. Ia bahkan mencoba mencari makna mimpi itu melalui ayat-ayat Alkitab, tetapi tidak ada satupun yang memberinya petunjuk yang memadai. Daniel mulai merasa mimpi itu adalah bagian dari rencana Tuhan, meskipun ia tidak memahami apa yang harus ia lakukan untuk membuka pintu emas tersebut. Ia menceritakan mimpi itu kepada salah seorang jemaatnya yang dekat dengannya, tetapi tanggapan yang ia dapat hanyalah bahwa itu mungkin hanya kelelahan pikiran. Namun, Daniel merasa bahwa mimpi itu lebih dari sekadar gambaran biasa, dan ia mulai bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ada hal penting yang selama ini luput dari perhatiannya. Keresahan Daniel semakin menjadi-jadi, terutama ketika ia mulai merasa bahwa doa-doanya tidak lagi membawa kedamaian seperti sebelumnya. Setiap kali ia bersedekah atau membantu orang lain, ia berharap mendapatkan ketenangan, tetapi yang ia rasakan hanyalah perasaan hampa yang terus membayangi. Ia mencoba memperdalam pelayanannya dengan mengunjungi lebih banyak keluarga miskin di kota, tetapi bahkan di sana ia merasa seperti ada yang kurang dalam usahanya. Dalam setiap khotbah yang ia sampaikan, Daniel mulai meragukan apakah kata-katanya benar-benar mampu menyentuh hati jemaatnya, atau hanya sekadar rutinitas. Ia pernah mencoba berkonsultasi dengan rekan pendeta lainnya, tetapi jawaban mereka selalu berputar pada hal yang sama. Tetaplah berdoa, maka Tuhan akan membimbingmu. Meski ia terus berdoa, hatinya tetap gelisah, dan ia mulai mempertanyakan apakah ada jalan lain untuk memahami kedamaian sejati. Suatu hari,
dalam keheningan perpustakaannya, ia melihat sebuah buku tua yang pernah ia abaikan, berisi tentang agama-agama lain di dunia, dan ia merasa terdorong untuk membukanya. Membaca buku itu membuatnya menyadari betapa sedikit yang ia ketahui tentang keyakinan selain agamanya sendiri, meskipun ia merasa ragu untuk melanjutkannya. Di saat yang sama, Daniel mulai merasa bahwa Tuhan mungkin sedang mengujinya dengan cara yang tidak biasa, dan ia harus lebih peka terhadap petunjuk-petunjuk yang tersembunyi. Namun, semakin ia merenungkan segala pertanyaan yang muncul di pikirannya, semakin besar rasa ingin tahunya terhadap sesuatu yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Suatu hari, saat sedang berjalan pulang setelah memimpin kebaktian, Daniel bertemu dengan seorang pria asing yang berdiri di depan sebuah toko buku kecil yang baru dibuka di pinggir jalan. Pria itu mengenalkan dirinya sebagai Yusuf, seorang muslim yang baru saja pindah ke Gristone dan membuka toko buku tersebut untuk mencari nafkah. Yusuf mengajak Daniel berbicara tentang berbagai hal, mulai dari sejarah dunia hingga ajaran-ajaran agama, dan ia dengan santai menyebutkan konsep-konsep Islam dalam percakapan sehari-hari. Meskipun Daniel merasa sedikit canggung, ia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang muncul dalam dirinya, terutama saat Yusuf dengan penuh semangat menjelaskan ajaran-ajaran Islam yang ia pahami. Ketika Yusuf berbicara tentang bagaimana Islam mengajarkan keikhlasan dalam segala aspek kehidupan, Daniel merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara berbicara pria itu. Dalam pembicaraan tersebut, Yusuf menyebutkan bagaimana dalam Islam, setiap amal baik, termasuk sedekah, memiliki nilai besar di hadapan Allah, yang kemudian memicu rasa ingin tahu Daniel. Daniel tidak pernah mendengar penjelasan seperti itu sebelumnya, karena dalam pandangan Kristen, sedekah adalah hal yang baik, tetapi tidak pernah ditekankan dengan cara yang sama seperti yang dijelaskan Yusuf. Meskipun ada keraguan dalam dirinya, Daniel merasa bahwa berbicara lebih lanjut dengan Yusuf dapat membantunya menemukan jawaban atas kebingungannya tentang makna kedamaian yang selama ini ia cari. Perbincangan itu mengakhiri pertemuan mereka. Tetapi Daniel merasa bahwa pertemuan tak terduga itu adalah sebuah awal dari pencarian yang lebih dalam. Dalam hati, Daniel merasa tertantang untuk memahami lebih banyak, dan meskipun ragu, ia bertekad untuk kembali menemui Yusuf dan mendengarkan lebih banyak tentang keyakinannya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Daniel kembali mengunjungi toko buku milik Yusuf untuk berbincang lebih lanjut tentang ajaran Islam yang ia dengar sebelumnya. Dalam percakapan mereka, topik tentang sedekah muncul, dan Yusuf menjelaskan dengan rinci bahwa dalam Islam, sedekah adalah salah satu ibadah yang memiliki kedudukan sangat tinggi, bahkan bisa membuka pintu surga. Yusuf berkata bahwa sedekah tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa waktu, perhatian, dan kebaikan kepada sesama, dan semuanya itu dianggap sebagai amal ibadah yang akan diberikan balasan di akhirat. Daniel merasa terkejut dan sedikit bingung, karena dalam ajaran Kristen, sedekah memang penting, tetapi tidak pernah dijelaskan dengan cara yang sama mendalamnya seperti yang disampaikan Yusuf. Yusuf mengutip beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang betapa besar pahala bagi mereka yang bersedekah dengan ikhlas, serta surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Mendengar penjelasan itu, Daniel merasa seperti ada sesuatu yang menggelitik hatinya, seolah ada kekosongan yang ingin diisi dengan pemahaman yang lebih dalam. Dalam diskusi mereka, Yusuf juga menyebutkan bahwa sedekah dalam Islam bukan hanya untuk orang miskin, tetapi untuk siapa saja yang membutuhkan, bahkan jika itu hanya sekadar memberikan senyuman kepada orang lain. Daniel mulai merasa bahwa apa yang dia lakukan selama ini, meskipun baik, tidak pernah dilakukan dengan keikhlasan yang sejati, dan itulah yang membuatnya tidak merasa puas. Ia terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Yusuf, dan merasa bahwa ajaran ini menawarkan kedamaian yang selama ini ia cari, meskipun ia belum sepenuhnya memahaminya. Setelah percakapan itu, Daniel merasa semakin tertarik untuk mempelajari lebih jauh tentang Islam dan konsep sedekah yang dibahas Yusuf, meskipun ia juga merasa cemas tentang dampaknya terhadap keyakinannya sendiri. Ketika perasaan ingin tahu semakin mendalam, Daniel merasa bahwa ia perlu memahami lebih banyak tentang ajaran yang baru saja ia dengar dari Yusuf, terutama tentang sedekah dan surga yang dijanjikan dalam Islam. Pada kesempatan berikutnya, ia pergi ke toko buku Yusuf dan membeli sebuah Al-Quran terjemahan yang sudah lama ia pikirkan untuk dibaca, meskipun ia masih ragu dengan niatnya. Setiap malam setelah berdoa, Daniel menyendiri di ruang baca rumahnya dan mulai membuka Al-Quran, membaca dengan hati-hati setiap ayat yang tertulis dalam bahasa yang sederhana. Meskipun banyak istilah yang baru dan tidak familiar, Daniel merasa terkejut dengan kedalaman pesan yang terkandung dalam kitab tersebut, terutama tentang kebaikan dan keikhlasan. Ia merasa seolah-olah ia tengah memasuki dunia baru yang penuh dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia pendam.
Dalam terjemahan itu, ia menemukan bahwa sedekah atau zakat adalah bagian penting dalam hidup seorang muslim, yang tidak hanya untuk membantu yang membutuhkan, tetapi juga untuk membersihkan hati dari keserakahan. Daniel merasa bahwa ajaran tersebut sangat resonan dengan pergulatan batin yang ia rasakan selama ini, dan ia terpesona dengan konsep keikhlasan yang mendalam yang disampaikan dalam Islam. Namun, semakin ia membaca, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul dalam pikirannya, terutama mengenai keyakinannya yang sudah lama ia anut dan ajaran-ajaran yang ia pelajari sejak kecil. Ia mulai merasa bingung, karena meskipun Al-Quran memberikan banyak jawaban, ia takut jika langkah ini akan mengarah pada sebuah perubahan besar dalam hidupnya yang mungkin tidak ia inginkan. Daniel menyadari bahwa ia sedang berada di persimpangan jalan, dan meskipun ketidakpastian itu menakutkan, ia merasa bahwa pencariannya baru saja dimulai. Setelah beberapa waktu merenung, Daniel merasa perlu untuk berbicara tentang konsep sedekah dan keikhlasan yang baru ia pelajari kepada jemaatnya, dengan harapan mereka dapat memahami kedalaman ajaran ini. Dalam sebuah pertemuan di gereja, Daniel mengungkapkan tentang pentingnya sedekah yang dilakukan dengan hati yang ikhlas, yang ia pelajari dari ajaran Islam, dan bagaimana hal itu dapat membawa kedamaian sejati. Namun, respons yang ia terima jauh dari yang ia harapkan, karena banyak jemaat yang merasa terkejut dan bahkan sedikit tersinggung dengan ide tersebut, menganggapnya sebagai ancaman terhadap ajaran Kristen. Beberapa jemaat menuduh Daniel mulai meragukan iman Kristen, sementara yang lain mengatakan bahwa tidak ada gunanya membahas ajaran agama lain dalam gereja yang sudah memiliki keyakinannya sendiri. Daniel merasa semakin terasing dan bingung, karena ia hanya ingin berbagi tentang apa yang ia pelajari, namun pandangan jemaat yang sangat tertutup membuatnya merasa tidak diterima. Ia mencoba menjelaskan bahwa apa yang ia bicarakan bukan untuk menggantikan keyakinan mereka, melainkan untuk membuka wawasan tentang nilai-nilai kebaikan yang mungkin mereka abaikan selama ini. Namun, semakin ia berbicara, semakin terasa adanya jarak antara dirinya dan jemaatnya, yang sepertinya lebih memilih untuk tetap pada keyakinan lama mereka tanpa mempertimbangkan perspektif baru. Perasaan kesepian mulai menguasai hati Daniel, karena ia merasa tidak ada tempat lagi untuk dirinya di tengah komunitas yang selama ini ia pimpin dengan penuh dedikasi. Meski begitu, ia tidak menyerah untuk terus mencari pemahaman yang lebih dalam, dan ia merasa bahwa pencariannya justru semakin mendalam, meskipun itu berarti ia harus menghadapi perlawanan dari orang-orang yang ia cintai. Dalam keheningan malam, Daniel merenung kembali tentang apa yang ia inginkan dari hidupnya, dan ia tahu bahwa ia harus mengikuti panggilan hatinya, meskipun itu berarti menghadapi ketidakpastian dan penolakan. Pada malam yang sepi, setelah hari yang penuh ketegangan, Daniel terlelap dan kembali dibawa ke dalam mimpi yang sama, namun kali ini mimpi itu terasa lebih nyata dan jelas. Ia menemukan dirinya berada di taman yang indah lagi, namun kali ini pintu emas yang ia lihat sebelumnya tampak terbuka sedikit, seperti memberi kesempatan untuk memasuki dunia yang baru. Di dekat pintu itu, seorang pria berpakaian putih bersih berdiri menunggunya, dan ketika Daniel mendekat, pria tersebut tersenyum dan mengulurkan tangan, seolah memintanya untuk mengikuti. Daniel merasa tidak takut, malah ada rasa damai yang mengalir dalam dirinya ketika pria itu mengajak untuk mendekat, meskipun ia tidak tahu siapa pria itu. Pria itu mulai berbicara dengan suara lembut, tetapi Daniel tidak mengerti apa yang ia katakan, karena kata-katanya terdengar seperti bahasa asing yang sama sekali tidak familiar bagi Daniel. Meskipun bingung, Daniel merasakan kehangatan dan ketenangan yang luar biasa, seolah setiap kata yang diucapkan pria itu mengandung makna yang mendalam bagi perjalanan hidupnya. Pria berpakaian putih itu memandang Daniel dengan penuh pengertian, seolah ia sudah lama menunggu Daniel untuk sampai pada titik ini, dan ia pun melanjutkan untuk memimpin Daniel lebih dekat ke pintu emas. Dalam mimpi itu, Daniel merasa bahwa pintu emas itu bukan sekadar simbol, melainkan sebuah gerbang yang menghubungkan dirinya dengan sebuah pemahaman yang lebih tinggi tentang kehidupan dan kedamaian. Sebelum mimpi itu berakhir, pria itu berkata lagi dengan lembut, meski Daniel masih tidak memahami kata-katanya, namun rasanya seperti suara itu menggetarkan hati Daniel dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Ketika Daniel terbangun, ia merasa ada perubahan dalam dirinya, seolah-olah mimpi itu memberi petunjuk penting, meskipun ia tidak tahu pasti apa arti semua itu. Mimpi yang semakin jelas itu mendorong Daniel untuk mengambil langkah berani, dan ia memutuskan untuk mengunjungi masjid terdekat di kota yang sudah beberapa kali ia dengar dari Yusuf. Pada hari itu, dengan perasaan campur aduk antara kecemasan dan rasa ingin tahu, Daniel memulai perjalanan menuju masjid, berharap untuk mendapatkan wawasan lebih tentang Islam. Setibanya di masjid, Daniel disambut dengan hangat oleh beberapa anggota komunitas Muslim yang sedang berkumpul di luar masjid, yang langsung mengundangnya untuk masuk dan berbincang. Di dalam masjid,
Ia bertemu dengan imam yang ramah dan bijaksana, yang dengan sabar menjelaskan dasar-dasar Islam, termasuk tentang iman, ibadah, dan kedamaian yang dapat ditemukan dalam agama tersebut. Imam tersebut menjelaskan bahwa Islam mengajarkan agar umatnya selalu menjaga ketenangan hati, melalui doa, sedekah, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Daniel mendengarkan dengan saksama setiap kata yang keluar dari mulut imam, dan ia merasa bahwa penjelasan tersebut memberi makna yang lebih dalam tentang kedamaian yang selama ini ia cari. Imam itu juga bercerita tentang bagaimana Islam mengajarkan untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah, serta pentingnya keikhlasan dalam setiap amal perbuatan. Di tengah percakapan mereka, Daniel merasa seperti ada beban yang terangkat dari hati dan pikirannya, seolah ia mendapatkan jawaban atas keraguannya selama ini. Setelah berbincang cukup lama, imam tersebut mengajak Daniel untuk ikut serta dalam ibadah sholat, meskipun Daniel ragu karena ia belum memahami sepenuhnya, namun ia merasa dihargai dan diterima di tengah-tengah mereka. Ketika meninggalkan masjid, Daniel merasa ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, dan ia tahu bahwa perjalanan batinnya baru saja dimulai. Setelah berbincang panjang lebar dengan imam, Daniel merasa bahwa ada sesuatu yang sangat mendalam dalam ajaran Islam yang belum sepenuhnya ia pahami, dan imam itu menyarankan agar ia membaca dan merenungkan surat Al-Ikhlas. Imam menjelaskan bahwa surat Al-Ikhlas adalah inti dari ajaran Tauhid, yang mengajarkan tentang keesaan Tuhan, dan bahwa pemahaman tentang hal ini dapat membawa kedamaian hati yang sejati. Ketika Daniel membaca surat Al-Ikhlas, ia merasakan makna yang mendalam dalam setiap kata yang tertera di dalamnya. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada yang setara dengannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Daniel merasa seperti ada sebuah pencerahan yang datang dari dalam dirinya, seolah segala kebingungannya tentang Tuhan dan kehidupan mulai menemukan bentuk yang jelas. Surat Al-Ikhlas mengingatkannya bahwa Tuhan itu tunggal, tidak terjangkau oleh konsep-konsep yang terbatas oleh manusia, dan itulah yang selama ini ia cari, sebuah pemahaman tentang Tuhan yang lebih besar dari segala yang ia bayangkan. Dalam kesunyian malam, Daniel merenung lebih jauh, menyadari bahwa semua pertanyaan batin yang selama ini mengganggu dirinya seakan dijawab oleh ayat-ayat tersebut. Ia merasakan bahwa dalam surat Al-Ikhlas, terdapat ketenangan yang begitu murni, jauh dari kerumitan yang ia rasakan dalam perjalanan spiritualnya selama ini. Semakin ia merenungkan surat itu, semakin dalam perasaan kedamaian dan kebahagiaan yang ia rasakan, seolah beban yang ia pikul selama ini mulai terlepas. Daniel mulai percaya bahwa inilah jawaban yang ia cari selama bertahun-tahun, keikhlasan dan pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa, tanpa syarat dan tanpa batas. Dengan hati yang lebih tenang, Daniel merasa langkahnya menuju pemahaman yang lebih dalam tentang Islam semakin jelas, dan ia tahu bahwa perjalanan ini mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah beberapa minggu, perubahan sikap Daniel mulai terlihat oleh jemaat Greystone Chapel, yang mulai memperhatikan bahwa ia tidak lagi berbicara dengan semangat seperti dulu. Beberapa jemaat mulai mencatat ketidakhadiran Daniel dalam acara-acara gereja yang sebelumnya selalu dihadirinya, dan mereka mulai curiga dengan perubahan yang terjadi pada pendeta mereka. Suatu hari, dalam pertemuan rutin, beberapa anggota jemaat bertanya secara langsung tentang ketertarikan Daniel terhadap ajaran Islam, dan beberapa di antaranya menuduhnya telah meninggalkan iman Kristen. Daniel mencoba menjelaskan bahwa ia hanya sedang mencari kedamaian sejati, dan ia ingin lebih memahami kebaikan dalam setiap agama. Tetapi jemaat semakin merasa bahwa hal itu adalah pengkhianatan terhadap ajaran yang telah mereka terima. Beberapa orang mulai menyebarkan rumor bahwa Daniel sedang mendalami Islam, dan mereka menganggapnya sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Kristen yang telah mereka junjung tinggi. Perasaan terasing semakin mendalam di hati Daniel, karena ia merasa semakin terjepit antara ketaatannya pada jemaat yang ia cintai dan pencariannya akan kedamaian spiritual yang ia temui dalam Islam. Ia merasa berat untuk mempertahankan posisi sebagai pendeta dalam gereja yang mulai mencurigainya, karena setiap kata yang ia ucapkan sekarang seakan dianggap salah oleh banyak orang. Ketegangan semakin meningkat, dengan beberapa jemaat yang mulai meragukan integritas Daniel sebagai pemimpin spiritual mereka, dan mereka mulai menjauhkan diri darinya. Daniel mencoba menjelaskan dengan hati-hati bahwa ia belum sepenuhnya memutuskan apapun, tetapi tekanan dari lingkungan membuatnya semakin kesulitan untuk berbicara dengan jujur tentang perasaannya. Dalam hati, Daniel merasa semakin terperangkap, namun ia tahu bahwa perjalanan spiritualnya tidak bisa dihindari, dan meskipun ada perlawanan, ia harus melanjutkan pencariannya dengan penuh keyakinan. Setelah berbulan-bulan merasakan pergulatan batin yang tiada henti, Daniel akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menyangkal perubahan besar yang terjadi dalam dirinya, dan ia harus mengambil keputusan yang lebih tegas. Dalam kesendirian malam itu, setelah berdoa dan merenung,
Daniel merasa bahwa ia tidak bisa lagi berpura-pura, karena hatinya telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari di dalam ajaran Islam. Ia tahu bahwa keputusan ini bukanlah hal yang mudah, karena jika ia memilih untuk melanjutkan pencarian spiritualnya dalam Islam, itu berarti ia harus meninggalkan posisinya sebagai pendeta dan mengorbankan banyak hal yang telah ia bangun selama ini. Tetapi meskipun berat, Daniel merasa bahwa ia tidak bisa mengabaikan panggilan hatinya, karena ia yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar untuknya, yang memberikan ketenangan hati yang sejati. Keputusan ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang bagaimana ia harus berhadapan dengan jemaat yang selama ini ia pimpin, yang mungkin akan merasa dikhianati oleh pilihannya. Daniel menyadari bahwa keberaniannya untuk mengikuti keyakinannya sendiri akan membawa dampak besar, baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam hati yang penuh keraguan, tetapi juga penuh harapan, Daniel memutuskan untuk mendalami Islam lebih jauh, memulai perjalanan spiritual yang sepenuhnya baru bagi dirinya. Ia mulai mencari informasi lebih lanjut, belajar tentang prinsip-prinsip dasar Islam, dan mencari dukungan dari komunitas Muslim yang telah menyambutnya dengan tangan terbuka. Keputusan ini bukanlah akhir dari pencariannya, tetapi sebuah awal dari perjalanan hidup yang penuh tantangan, tetapi juga penuh dengan kedamaian yang ia yakini dapat membimbingnya. Dalam hatinya, Daniel tahu bahwa langkah ini mungkin akan mengubah segalanya, tetapi ia merasa bahwa inilah langkah yang harus diambil untuk menemukan kebenaran dan kedamaian yang selama ini ia cari. Setelah menjalani perjalanan panjang yang penuh dengan keraguan, pencarian, dan perjuangan batin, Daniel akhirnya mengambil keputusan besar yang telah lama ia renungkan. Dengan keyakinan yang penuh dan hati yang ringan, ia pergi ke masjid tempat ia pertama kali mendapatkan pengajaran yang mengubah hidupnya, disertai oleh Yusuf dan beberapa teman Muslim lainnya. Di hadapan mereka, Daniel berdiri tegak, merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Dengan suara yang sedikit bergetar namun penuh keyakinan, Daniel mengucapkan syahadat, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa membebaskan hatinya dari segala beban yang selama ini menekan. Begitu selesai mengucapkan syahadat, Daniel merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, seolah seluruh dunia seakan berhenti sejenak dan memberi ruang bagi ketenangan yang hadir dalam dirinya. Yusuf memeluk Daniel dengan penuh kasih, sementara para jamaah masjid lainnya mengucapkan selamat dengan sukacita, menyambutnya sebagai saudara dalam iman yang baru. Daniel merasa bahwa ini adalah saat yang paling berarti dalam hidupnya, saat di mana ia merasa sepenuhnya diterima, tanpa syarat, tanpa penilaian. Ketika ia menundukkan kepala, berdoa untuk pertama kalinya setelah bersyahadat, Daniel merasakan sebuah cahaya yang menerangi hatinya, dan ia tahu bahwa perjalanan ini adalah jalan yang benar. Ia merasa bahwa dengan memilih Islam, ia tidak kehilangan apapun, tetapi justru menemukan kedamaian sejati yang selama ini ia cari dalam berbagai ajaran dan filosofi. Daniel kini bukan lagi seorang pendeta Kristen, tetapi Abdullah, seorang Muslim yang berdiri dengan teguh dalam imannya, dan ia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Kabar tentang keputusan Daniel untuk memeluk Islam menyebar dengan cepat di kalangan jemaat Gristone Chapel, dan reaksi yang datang sangat beragam, dari kebingungan hingga kekhawatiran. Banyak yang merasa kecewa dan terkejut, tetapi ada beberapa jemaat yang mulai merasakan keresahan spiritual yang serupa dengan yang dirasakan Daniel sebelumnya, namun mereka masih ragu untuk mengambil langkah yang sama. Beberapa anggota jemaat mulai membuka diri untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Daniel, mencari pemahaman tentang alasan dibalik pilihannya, dan mencoba untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hatinya. Daniel tidak mencoba memaksakan pandangannya kepada mereka, namun ia menawarkan kesempatan untuk berdialog, memberikan penjelasan dengan cara yang penuh rasa hormat tanpa paksaan apapun. Dalam percakapan-percakapan tersebut, Daniel menjelaskan tentang Islam, bukan hanya sebagai agama, tetapi sebagai jalan hidup yang membawa kedamaian, pengertian, dan keikhlasan. Beberapa jemaat yang tadinya menutup hati mulai merenung dan melihat bahwa apa yang diajarkan dalam Islam, tentang kedamaian, keikhlasan, dan sedekah, adalah nilai-nilai yang sesuai dengan pencarian spiritual mereka. Perlahan, mereka mulai membuka pikiran mereka, merenungkan ajaran-ajaran Islam, dan beberapa di antaranya merasa bahwa mereka juga merindukan kedamaian yang Daniel rasakan. Dengan waktu, jemaat yang awalnya menentang mulai berpikir kembali tentang kehidupan rohani mereka, dan bagaimana mereka bisa mencapai kedamaian sejati yang mereka cari. Daniel merasa bahagia bahwa ia bisa membantu beberapa jemaat untuk melihat dunia dari perspektif yang lebih luas, meskipun ia tahu bahwa keputusan mereka untuk memeluk Islam adalah sesuatu yang sangat pribadi. Ia mengundang mereka untuk mengikuti dialog terbuka, tanpa tekanan atau paksaan,
agar mereka bisa menemukan kebenaran menurut perjalanan spiritual mereka masing-masing. Setelah beberapa minggu berlalu, Daniel mengundang semua jemaat Greystone Chapel yang tertarik untuk berdiskusi dalam sebuah acara dialog antaragama, bertujuan untuk menjelaskan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Acara itu dihadiri oleh banyak orang, termasuk beberapa jemaat yang mulai meragukan keyakinan mereka, yang datang untuk mencari pemahaman lebih dalam tentang Islam dan perjalanan spiritual yang telah dilalui Daniel. Dengan penuh ketenangan, Daniel berbicara tentang kedamaian yang ia temukan dalam Islam, dan bagaimana Islam mengajarkan tentang keikhlasan dalam setiap amal perbuatan, serta pentingnya sedekah dan hidup dalam kedamaian dengan sesama manusia. Ia juga menjelaskan bahwa dalam Islam, tujuan hidup adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, melalui ibadah yang tulus dan kepedulian terhadap sesama, sesuatu yang telah ia rasakan sebagai kunci kebahagiaan sejati. Perlahan, suasana di dalam ruangan itu berubah. Banyak jemaat yang terkesan dengan penjelasan Daniel, dan beberapa dari mereka mulai mempertanyakan apakah jalan yang mereka pilih selama ini benar-benar membawa mereka kepada kedamaian yang mereka cari. Beberapa jemaat yang merasa terhubung dengan apa yang disampaikan Daniel mulai membuka hati mereka, merasa bahwa mereka bisa menemukan kebenaran dalam ajaran yang lebih luas dan mendalam. Saat acara dialog itu berlangsung, ketegangan yang selama ini ada perlahan mereda, dan sebuah perasaan damai mulai menyelimuti suasana, seolah ada kesadaran baru yang mulai tumbuh di antara mereka. Pada akhir acara, dengan penuh haru, beberapa jemaat memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, memilih untuk bergabung dalam agama Islam dengan penuh kesadaran dan keyakinan. Suasana menjadi sangat emosional, dengan air mata mengalir, tanda bahwa banyak hati yang tersentuh oleh kebenaran yang dibagikan, dan mereka merasakan bahwa ini adalah langkah yang benar bagi mereka. Kota Greystone pun perlahan berubah menjadi simbol toleransi, dan sebuah titik terang bagi mereka yang mencari hidayah, dan Daniel, yang kini dikenal sebagai Abdullah, merasa bahagia melihat komunitas baru yang ia pimpin tumbuh dengan penuh kasih dan kedamaian.